Selamat datang kembali dalam kelas literasi keuangan dan investasi. Dalam sesi kali ini kita akan mulai membahas salah satu topik terpenting, yaitu diversifikasi. Ini adalah seri pertama dari 4 topik tentang diversifikasi. Berarti sebuah topik yang memang sangat penting. Dalam bagian pertama ini saya akan membahas tentang risk dan return. Sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi kali ini kita akan memperdalam tentang risk dan return. Sasaran kita kali ini adalah supaya saudara mampu pertama menjelaskan apa itu return, expected return, dan excess return. Ya, jadi perhatikan ada 3 istilah, pastikan Anda setelah video ini paham betul-betul persamaan perbedaannya. Return, expected return, dan excess return, dan contoh perhitungannya. Jangan khawatir, sebenarnya ini sangat sederhana, ya. Kemudian kita ingin juga membahas ya tentang business risk dan financial risk. Dan diharapkan setelah sesi ini Anda bisa jelaskan nanti ya apa yang disebut business risk dan financial risk. Kemudian bagian terpenting adalah menjelaskan tujuan dari diversifikasi. Buat apa sih kita melakukan diversifikasi? Dan terakhir, Anda diharapkan bisa menjelaskan apa itu Sharpe ratio. Ya, jadi setelah menyaksikan video ini, pastikan Anda cek lagi nih apakah sudah paham tentang hal-hal ini. Baik, kita akan membahas yang pertama tentang return, excess return, dan expected return. Return on investment atau return pendeknya itu adalah berapa keuntungan dibagi modal awal. Satuannya persentase, biasanya per satuan waktu. Ingat ya, time value of money. Kita biarpun untung 50%, kalau 20 tahun buat apa baru mendapatkan profit 20%, ya. Jadi biasanya satuannya persentase per satuan waktu. Ya, jadi kalau kita beli saham, keuntungan kita dari kenaikan harga, change in price, ditambah berapa dividennya, pembagian keuntungan dari perusahaan, dibagi harga awal dari saham tersebut ya. Kalau saya beli 1.000 dapat kalau beli awal 1.000 kemudian di sini 1.250 ya, jadi naik Rp250 ya, ditambah dividen 50 berarti saya untung Rp300 ya, kenaikan harganya 250 dan dividennya 50. 300 dibagi modal awal 1.000 maka return saya 30% ya. Nah, bond juga begitu, sama persis ya, kenaikan harga atau penurunan harga bonds ditambah bunga atau kupon yang kita peroleh dibagi harga awal. Intinya berapa profitnya dibagi modal awal. Itu yang kita sebut dengan return. Oke? Nah, ini contoh. Berapakah return dalam 1 tahun untuk investasi di bawah ini? Ini mudah ya. Beli ruko atau membangun ruko modal awal 1 miliar, dapat rental 20 juta, setelah laku kita dapat 20 juta per tahun. Kemudian harga jualnya 1,1 miliar. Ya, dalam setahun kita jual. Ya, setelah 1 tahun lakunya 1,1 M, maka untungnya 100 juta dari kenaikan harga ditambah rental, total profit saya 120 juta, itu adalah 12% dari modal awal. Oke? Seperti itu ya. Jadi investasi ini menghasilkan return 12% setahun. Nah, contoh bonds ya. Bonds modal awal 1 juta, income saya dapat kupon Rp30.000, waktu dijual jadi 1,1 juta. Berarti keuntungan saya Rp100.000 dari kenaikan harga ini dikurang itu ditambah Rp30.000. Yaitu Rp130.000 itu artinya ekuivalen dengan 13% return dari bonds ini dalam setahun. Nah, kalau beli saham, awalnya modalnya Rp7.200 per lembar. Kemudian dapat Rp500 dividen per lembar. Maka waktu dijual ternyata waktu dijual rugi ya, ini 7.100. Jadi profitnya minus 100 karena ini rugi, ditambah Rp500 untungnya dari dividen. Sehingga saya netnya dapat Rp400. Jadi 400 dibagi 7.200 itu 5,5%. Ya, jadi itu yang disebut dengan return. Kemudian excess return, apa itu excess return?
excess return itu adalah return di atas risk-free rate. Misalnya SPN ya, surat perbenaran negara. Kenapa SPN itu kita sebut risk-free, tanpa risiko? Karena itu pertama diterbitkan oleh pemerintah, emitennya pemerintah. Jadi nggak akan kabur lah ya. Kemudian karena itu jangka pendek, ya suku bunga dalam jangka pendek itu nggak terlalu bergejolak. Ya karena SPN itu kurang dari setahun, maka resiko dari gejolak perubahan suku bunga itu sangat minimum. Ya, so there is minimum interest rate volatility risk. Ya, resiko terjadinya gejolak suku bunga kalau waktunya kurang dari setahun itu nggak banyak. Jadi kita bisa mengatakan yang disebut return dari SPN itu adalah risk free. Nah, jadi yang disebut excess return ini adalah actual return dari sebuah investasi di atas dari risk free rate. Ya, jadi excess return itu adalah return dikurangi RF, ya singkatannya RF. Ya, itu istilah yang kita akan pakai terus ke depan. Pastikan Anda tahu bedanya, ya, jangan sampai bingung nanti. Nah, expected return ini kita sudah pernah bahas sebelumnya, itu adalah rata-rata dari return sebelumnya. Ya, jadi contohnya kalau ada sekuritas A yang merah ini kadang-kadang menghasilkan 5%, 4%, 3%, 2%, dan distribusinya seperti ini, ya kalau dalam bentuk histogram, maka rata-ratanya ada di sini. Sedangkan yang biru lebih menyebar, kadang hanya 1%, kadang bisa besar sekali, ya dia punya return. Jadi ini kita lihat rata-ratanya ada lebih tinggi, ya lebih berisiko dan lebih tinggi. Ya kita lihat aja di mana rata-ratanya, itulah yang kita sebut dengan expected return. Oke, jadi sekali lagi expected return adalah rata-rata return dari periode sebelumnya. Baik, sekarang kita akan membahas yang kedua, ya tentang resiko atau risk. Nah, ada banyak jenis resiko. Kita akan mulai dulu dengan yang disebut business risk. Kalau Anda sebagai pemilik sebuah bisnis, business owner, Anda akan menghadapi banyak jenis risiko, ya. Yang pertama namanya economic risk, ya. Jadi kalau ekonomi kita lagi lesu, maka daya beli masyarakat juga rendah. Mereka mungkin nggak suka ke restoran, ya. Nah, itu sebuah risiko. Kedua, compliance risk. Ini adalah risiko peraturan. Ya, jadi ada regulasi yang mungkin kita bisa langgar, ya, tentang kebersihan, atau ada perubahan aturan tentang AC, nggak boleh pakai jenis tertentu, misalnya, itu jadi sebuah risiko. Kita nggak comply, nggak taat kepada peraturan, ya, itu juga sebuah risiko. Apalagi kalau peraturannya berubah, maka itu bisa punya dampak, ya, terhadap bisnis kita. Kemudian security and fraud risk, ya, bahwa kita harus punya sistem untuk keamanan dan menghindari fraud, ya fraud itu kejahatan. Misalnya kasirnya nyolong uang, ya atau bahan baku restoran kita hilang. Nah, itu termasuk security dan fraud risk. Reputation risk ini ya Anda bisa memahaminya mudah, ya. Jadi kalau restoran ini terkenal bikin sakit perut misalnya, ya, itu jadi bahaya buat Anda. Operational risk yaitu chefnya nggak ada atau nggak masuk, ya, atau ada bahan baku yang nggak datang, itu disebut risiko operasional, ya. Kemudian competition risk, ya, di mana ada kompetitor baru mungkin di sekitar kita yang lebih laku, itu juga risiko, ya. Dan terakhir risiko keuangan atau financial risk, ya, bisa saja misalnya utang kita nggak bisa tutupin, ya, hasilnya terlalu kecil untuk menutupi bunga bank misalnya, ya, itu adalah financial risk. Nah, saya tidak ingin Anda fokus pada risiko karena setiap risiko juga memberikan peluang, ya. Kalau Anda sebagai business owner harus memikirkan cara-cara mengatasi hal-hal ini, ya. Tetapi kalau Anda mampu melakukannya, ingat sekali lagi, bisnis adalah cara terbaik, ya, untuk mendapatkan return tertinggi untuk menambah aset Anda. Ya, kalau Anda punya bisnis yang berhasil, sky is the limit, ya, tidak ada batasan orang kaya itu harus seberapa. Jeff Bezos, Amazon itu masih tambah kaya terus. Warren Buffett juga demikian.
Microsoft juga begitu. Ya, jadi perusahaan besar itu nggak ada batasnya, dia bisa tambah besar terus. Ya, tentu itu adalah reward ya karena mau mengambil risiko yang cukup banyak ini. Ya, tapi sebagai calon pengusaha saya tidak ingin Anda kecil hati melihat, waduh benar juga ya banyak risiko. Ya justru itu makanya Anda dapat reward besar sebagai pebisnis karena mau mengambil banyak risiko ini. Ya. Nah, tetapi dalam kuliah diversifikasi ke depan kita akan fokus pada yang disebut financial risk, bukan business risk, ya. Yaitu resiko yang dihadapi investor. Investor ketika dia berinvestasi pada misalnya sekuritas, saham atau bonds, ya. Jadi ini kita akan membahas untuk kalau lihat cash flow diagram untuk investor, ya. Jadi bukan yang employee, self-employed, business owner, kemudian investor, masih ingat ya. Kita akan membahas khusus yang investor, ya. Jadi from now on kita akan membahas financial risk, ya. Khusus untuk investor yang membeli misalnya saham atau bonds, sekuritas ya. Nah, ada 4 financial risk yang umum dikenali ya kita pakai pembagiannya kategorinya seperti ini. Pertama namanya market risk. Market risk ini adalah ketika harga saham bisa naik turun. Ya, kalau Anda beli saham harganya bisa naik turun. Jadi istilahnya stock price volatility, ada gejolak. Kemudian suku bunga juga bisa naik dan turun. Ya, kalau ingat dalam seksi sebelumnya tentang cost of capital, ya semakin tinggi cost of debt, maka cost of capital Anda juga naik artinya. Itu sebuah risiko juga, ya. Dan artinya kalau cost of capital naik, present value-nya pasti turun. Ya, itu sebabnya kalau suku bunga naik, cost of debt naik, cost of capital naik ya, artinya weighted average cost of capital itu naik, sehingga present value dari future cash flow, present value-nya turun karena pembaginya naik. Akibatnya nilai saham atau harga saham biasanya turun. Ya, itu hubungannya begitu. Suku bunga naik, harga-harga saham rontok. Ya, so that's how you explain kenapa kalau suku bunga naik, harga-harga saham turun. Ya, itu risiko. Kemudian currency risk, kalau Anda eksporter, Anda importir, ya ini nilai tukar dolar rupiah, yen dengan rupiah, yuan dengan rupiah itu bisa berubah-ubah, itu risiko juga. Kemudian commodity risk, ya harga gas bisa naik turun, ya komoditas apalagi harga bahan baku Anda, kopi naik turun, harga gandum naik turun, itu semua risiko, ya. Nah kemudian credit risk, ini adalah risiko di mana orang tidak membayar hutangnya. Ya, kalau Anda restoran biasanya orang bayar tunai, tapi ada banyak jenis usaha di mana customer-nya boleh ngutang dulu ya atau nyicil. Nah, ada tentu di sana ada risiko nggak dibayar. Nah, itu kita sebut credit risk. Nah, yang ketiga adalah liquidity risk, di mana supply dan demand menyebabkan permintaan atas satu aset tertentu sangat kurang sehingga Anda nggak bisa jual. Ya, contoh kalau Anda properti ya, pemain properti bisa satu kali ya di mana ada satu saat periode di mana orang-orang nggak mau invest di rumah-rumah mahal misalnya, sehingga itu ada risiko buat Anda, aset Anda nggak bisa dijual karena nggak liquid gitu ya. Kemudian yang kedua adalah funding risk. Funding risk ini adalah Anda nggak bisa dapat pinjaman padahal Anda punya proyek yang membutuhkan pinjaman tapi banknya nggak mau memberikan pinjaman, itu juga risiko. Jadi nggak liquid, Anda nggak punya cash untuk proyek Anda, ya. Nah itu yang disebut dengan liquidity risk. Nah kemudian operational risk, ya pertama fraud, ada kejahatan, itu juga risiko ya. Ada orang-orang yang menipu, bikin scam. Kemudian people risk, ini adalah orang yang mengelola uang Anda, manajer investasinya tidak qualified, tidak bagus performance-nya. Model risk, ini artinya bisnis model ya, di mana Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan yang memang nggak bisa making money. Business model itu adalah arti bisnis model, how a company makes money. Itu artinya bisnis model. Nah, tapi bisnis modelnya mungkin nggak cocok. Misalnya, kayak Spotify ya, itu freemium ya, bisnis modelnya ada yang free, ya, Anda bisa dengarkan musik,
nggak bayar membership tapi ada iklan, jadi ada income dari iklan. Terus premium juga ada, di mana orang bayar yang premium nggak ada iklannya. Nah, tapi ternyata misalnya bisnis model Anda nggak jalan, salah, di mana uang dari advertising dan membership nggak cukup membiayai artis Anda misalnya, yang harus Anda bayar royaltinya. Ya, jadi kalau Anda sebagai Spotify yang mengelola musik, Anda tekor karena uang dari pelanggan dan dari yang pengiklan tidak menutupi biaya lisensi lagu. Itu misalnya, itu namanya modal risk. Terakhir legal risk, ya contoh Bitcoin, kalau Anda invest, ya ternyata ada negara-negara yang melarang penggunaan Bitcoin untuk transaksi. Itu legal risk, ya. Nah, Anda nggak perlu hafalkan semua ini jenis-jenisnya, saya hanya ceritakan jenis-jenis resiko finansial, ya, supaya Anda bisa beda-bedakan. Saya akan membahas ke depan tentang diversifikasi, fokusnya akan di market risk. Tetapi sebelum itu saya ingin membahas dua hal ini dulu ya. Yang saya berikan merah ini kita agak melipir sedikit ya, ganti topik sebentar, karena topik utamanya adalah nanti yang di sini. Ya. Tapi saya ingin ceritakan dua hal yang praktis buat saudara, supaya saudara jangan terjebak. Karena banyak orang-orang yang masih muda, belum kenal ini, lalu dia terjebak. Ya. Nah, pertama adalah tentang Ponzi, ya, yaitu yang kita sebut fraud risk. Ini adalah kejahatan, ya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dunia keuangan adalah Ponzi. Ponzi itu di mana ada seorang yang punya ide, ya, punya gagasan, lalu dia jual kepada orang lain, Anda harus beli sesuatu sama saya, dan kalau Anda bisa ngajak orang lain lagi, maka Anda saya kasih komisi. Ya, ini banyak sekali yang menggunakan model ini. Lalu kalau dia ngajak orang lain, dia dapat komisi. Ya, merekrut orang baru terus nih. Ya, ini namanya multi level marketing. Ya, di mana kita menjual sesuatu berlapis-lapis, multi level. Tidak semua multi level marketing itu kejahatan, tetapi ada satu yang namanya Ponzi. Ponzi itu adalah di mana misalnya sebagai contoh yang paling sering sekarang adalah mengatakan saya punya bisnis yang menguntungkan. Bisa jualan koin, atau pernah saya juga dulu website, aneh ya, website bisa dibuat Ponzi. Terus banyak jenis bisnis yang dibilang menguntungkan, dan nanti saya bagi untung kalau kamu beli produk saya, nomor satu, dan kedua kalau kamu ngajak orang baru lagi. Nah, contoh yang sekarang musim adalah robot yang katanya software ya, ini hanya gambar aja. Software, Anda beli software yang bisa make money dengan trading foreign exchange, trading dolar atau yen, otomatis Anda hanya terima uang aja karena si robot ini hebat. Ini jelas penipuan, nggak masuk akal. Jelas-jelas penipuan. Kenapa? Kalau memang robot itu ada, pasti yang membuatnya sudah kaya raya, tidak perlu jualan robotnya kepada orang lain manapun, tidak perlu dijual robotnya kepada siapapun. Kalau memang bisa making money tanpa risiko, ya udah jalanin aja robotnya. Mungkin hari ini modalnya masih sedikit, tetapi kalau memang bisa otomatis nggak pernah salah dan seterusnya, atau 60% aja dia bilang benar, ya nggak 50-50 tapi 60% benar, maka saya udah kaya. Ya udah jalanin aja robotnya, pasti Anda sudah jadi sangat amat kaya, lebih daripada Jeff Bezos, Bill Gates dan yang lain-lain. Kalau memang ada mesin ini yang bisa membuat pembuatnya atau pemiliknya kaya atau mendapatkan return di atas average, ya sudah, jalanin aja, nggak usah dijual, nggak usah pakai MLM. Itu yang pertama, nggak masuk akal. Kedua, kalau memang Anda butuh modal, ya jangan datang ke kita yang retail, mungkin uang kita juga nggak banyak. Kalau memang ini bisa tanpa risiko, pergi aja ke bank. Ya, pergi ke bank dan pinjam uang banyak-banyak di bank. Kalau memang tanpa risiko, pasti bank mau meminjamkan. Nah, kenapa dia mengajak Anda untuk ikutan? Karena bank nggak ada yang mau menanamkan modalnya di robot-robot forex seperti ini. Tidak ada satu bank pun yang mau. Kenapa? Karena mereka tahu itu nggak mungkin tanpa risiko. Ya, jadi bahkan mungkin hasilnya sebenarnya buruk. Ya, return-nya yang dihasilkan dari robot ini juga return-nya nggak bagus. Nah, tapi Ponzi membungkus kejahatan ini karena apa? Sebenarnya meskipun ini rugi, nggak penting karena dia bisa bayar komisi ini
profit katanya hasil forex, hasil robot ini bukan dari trading ini karena ini nggak ada untungnya, tapi dari uang member baru yang masuk kan di storein ke atas, nah dia bagi dikit ke sini. Nah, makanya di sini suruh rekrut lagi. Ya, nanti yang di bawah ini suruh rekrut dan seterusnya. Problemnya adalah kalau orang-orang di bawah ini dibilang, wah udah nggak ada lagi yang mau ikutan. Sehingga mereka hanya sempat menyetor uangnya untuk beli robot, tapi nggak pernah dapat return yang dijanjikan. Ya, karena nggak ada lagi uang yang bisa dimasukkan ke skema Ponzi ini, nggak ada lagi orang mau direkrut. Sehingga orang-orang yang terakhir masuk kehilangan uang, hanya nyetor uang tapi nggak pernah dapat profit. Karena memang bisnisnya nggak menguntungkan. Bahkan mungkin nggak ada, kita juga nggak tahu ya. Tapi saya dapat kok persen. Iya, uang itu mungkin bukan dari mana-mana, tapi dari uang member yang baru. Itu namanya skema Ponzi. Jadi pesan saya hindari Ponzi scheme. Jangan sampai ikutan Ponzi ya. Ada banyak sekali terutama robot-robot forex yang sebenarnya Ponzi ya. Kalau Anda lihat, Ponzi ini nama seseorang ya. Sebenarnya yang pertama menemukan ini namanya Ponzi dulu. Makanya disebut skema Ponzi. Ya, tapi saya nggak menuduh ada banyak MLM menjual makanan, obat-obat kesehatan yang pakai cara hampir sama. Anda tinggal cek aja deh, itu produknya memang bagus nggak, dijual harga yang wajar nggak, sehingga yang dibagikan betul-betul profit. Memang bisnisnya ada profitnya yang dibagikan kepada downlinernya ini. Jangan sampai harganya nggak wajar, atau memang ada profit karena uang rekrutmennya dibungkus dalam harga produk yang overpriced. Ya, saya juga pernah itu ada sebuah koin yang dia bilang sendiri ini harganya cuma $100. Tapi coba kamu bayar ke saya $300, nanti saya kasih kamu komisi. Terus setelah itu kamu jual lagi ke orang lain, cari lagi, rekrut lagi. Koin 100 ini jual lagi 300. Nanti kamu dapat komisi dari dia dan demikian seterusnya. Ya iyalah, itu overpriced, nggak masuk akal. Ya, jadi sebenarnya ngumpulin uang dari bawah untuk bayar yang di atas. Ya, tapi ada juga yang memang betul-betul legitimate atau produk-produk yang dijual dengan skema MLM ini tapi bukan Ponzi ya. Jadi kalau memang produknya contoh Anda pakai sehari-hari dan di market bisa juga Anda beli tapi lebih menguntungkan menggunakan skema ini karena lebih murah misalnya produknya dibandingkan kalau beli di market atau lebih bagus kualitasnya. Nah, jadi harus gunakan rasio yang benar ya, jangan sampai Anda udah kuliah, sarjana, tahu-tahu terlibat Ponzi seperti ini. Ya, ini tadi yang disebut fraud risk ya. Hal yang kedua saya ingin singgung sebelum kita bahas market risk adalah non-payment of loan ya atau credit risk. Ada banyak juga mahasiswa sekarang yang mengenal pinjaman online atau pinjol. Ya, itu sangat berbahaya. Saya ingin sampaikan ya, nomor satu, jangan sampai Anda ikut-ikutan ke situ. Kalau Anda butuh uang, bekerjalah dengan bisnis ya, menabunglah atau pinjam ke orang yang bisa dipercaya. Jangan dipinjol, karena pinjol ini nomor satu, seluruh data pribadi Anda akan diambil dari handphone milik peminjam. Jadi seluruh kontak Anda akan dikuasai nomornya oleh yang memberikan pinjaman. Lalu nanti kalau Anda telat bayar atau apa, nggak mampu bayar, maka penagihan bukan hanya kepada saudara yang minjam, tapi semua kontak Anda ikut diteror. Ya, penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual. Ini saya ngangkat telepon berapa kali pernah dimaki-maki ya. Ini rumah yang tinggal di jalan ini ya? Ya, kenal sini nggak? Bayar sekarang. Loh saya nggak kenal. Jangan pura-pura. Wah, saya dituduh padahal nggak ada hubungan. Kenapa? Mungkin nama saya adalah kontak, ya ada di kontak seseorang yang pernah mengadakan pinjaman online. Dia pinjam online, sehingga waktu dia nggak bayar, saya diteror. Nggak ada urusannya ya. Ini sangat-sangat merugikan. Kemudian bunga pinjamannya tidak terbatas. Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu. Tengah malam ditelepon, hari Minggu pagi, hari libur diteleponin terus. Kemudian nomor kontak pihak pinjol sering tidak tersedia. Anda bahkan nggak tahu kantornya, nomor teleponnya pun Anda nggak tahu di mana. Jadi anak ITHB ya, Setia Harapan Bangsa, please jangan pernah pinjam online ya, hindari pinjaman online. Ya, bagi Anda yang sudah ada di dalam ya cari cara untuk melunasinya dan segera keluar ya, karena bunganya juga bisa saja itu sangat-sangat tinggi
Saya nggak tahu bunganya berapa ya, tapi menurut saya pasti kejam deh, ya, karena ini memang bisnis pada dasarnya dari awal bukan niat baik menolong ya, bukan juga sesuatu yang wajar. Kadang-kadang mereka memang sudah ingin untung yang tidak wajar ya dengan mengancam orang dan sebagainya. Oke, baik ya. Jadi sekarang kita balik ke topik utama, back to investment ya, sekuritas dan sebagainya. Tadi kita udah bahas yang ini. Sekarang kembali ke market risk ya. Nah, tujuan kuliah ini untuk menjelaskan ya, seri kita ini, topik kita ini kan diversifikasi ya. Ini adalah video pertama dari 4 seri tentang diversifikasi. Diversifikasi ini bisa mengurangi market risk ya. Contoh, gejolak harga saham yang naik turun ya itu bisa diatasi dengan melakukan diversifikasi. Ya, banyak dari elemen market risk yang bisa dihilangkan, dikurangi ya atau bahkan hilang total dengan melakukan diversifikasi. Oke. Sekarang kita akan membahas dulu apa itu market risk ya. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas sebelumnya, kita ulangi sedikit. Risk dalam investment ya, kita bicara bukan bisnis ya, bukan bisnis seperti tadi bisnis risk, tapi ngomong sebagai investor ya. Itu ukuran risiko finansialnya disebut market risk itu adalah seberapa gejolak sebuah aset ya returnnya terhadap rata-ratanya ya. Risk is measured by how much the rate of return is changing ya, seberapa banyak dia bergejolak. Ukurannya standar deviasi atau variance. Variance ini adalah kuadrat dari standar deviasi ya atau beta. Beta tadi adalah sensitivitas sebuah perusahaan terhadap gejolak di market ya. Beta yang tinggi artinya dia sangat sensitif, di atas 1 artinya tinggi ya. Kalau di bawah 1 artinya dia tidak terlalu sensitif terhadap apa yang terjadi di market. Ya, market itu definisinya beta 91. Kita nggak akan banyak bahas beta ke depan, tapi banyak menggunakan standar deviasi dan variance. Nama lainnya adalah volatility atau gejolak bahasa Indonesianya. Ya, nah ini sudah pernah dibahas. Ya, kalau kita punya return, kita petakan dalam bentuk histogram, maka yang kiri ini standar deviasinya kecil, yang kanan lebih tersebar ya, kadang tinggi, kadang rendah. Seperti itu ya. Dan kalau dibuat dalam gambar seperti ini kita lihat ya. Artinya saham ini kadang tinggi sekali dan rendah sekali, sementara si bonds dia lebih ngumpul ya. Return per tahun ya, bisa per tahun atau per periode. Nah, untuk menghitung deviasinya, kita hitung dulu rata-ratanya, lalu kita jumlahkan jarak masing-masing titik-titik ini kita hitung ya. Jadi kalau ini titik pertama, periode 1 dikurangi dari rata-ratanya, ya rumusnya sama seperti ini, masih ingat mungkin ya. X dikurangi X bar, itu kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan semua. Jadi ini dikurangi sini berapa persen dari rata-rata. Ini dari sini berapa persen. Ini dari sini berapa persen ya. Jadi kita lihat return di masing-masing periode, lalu kita jumlahkan jaraknya dari rata-rata. Nah, ini kita kuadratkan supaya tidak saling menghilangkan dengan yang negatif ya. Jadi yang di bawah rata-rata pasti kalau dihitung jaraknya X dikurangi X bar itu rata-rata ya. Ini X bar rata-rata pasti negatif. Jadi kita kuadratkan dulu. Lalu kita rata-ratakan dibagi jumlah observasinya. Itulah rata-rata simpangannya ya. Jadi kita cari lagi akar kuadratnya supaya ketemu standar deviasi ya. Kalau ini kita kuadratkan, maka satuan ini menjadi persen kuadrat ya, karena ini dikuadratkan. Dimensinya jadi pangkat 2. Tapi kalau kita cari akar kuadratnya, itu dimensinya jadi turun lagi, menjadi 1 ya. Jadi kalau tinggi badan misalnya tadinya cm, deviasinya dari sini cm kuadrat, dibagi jumlah sampel, kita dapat deviasi dari rata-rata tinggi badan. Lalu kita ambil akar kuadrat itu menjadi sentimeter kembali. Karena waktu dikuadratkan dia menjadi sentimeter kuadrat ya. Seperti itu ya. Itu yang disebut standar deviasi. Kalau ini kita kuadratkan, jadi akar kuadratnya hilang, ini kita sebut variance. Variance itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Oke? Jadi kalau kita lihat di sini pasti standar deviasi yang biru ini lebih besar daripada yang orange ya, karena ini lebih kecil jaraknya. Jadi rata-rata jaraknya akan semakin kecil,
dibandingkan yang biru. Oke. Baik, jadi kalau kita lihat seperti ini, yang biru ini return-nya rata-rata naik steady ya, positif terus, nggak gede tapi naik terus, jarang-jarang dia turun, naik terus. Jadi return-nya kalau lihat yang biru ini dia positif terus, tapi mungkin angkanya kecil. Jadi kalau lihat di sini ya, angkanya nggak pernah sampai ke bawah, tapi positif terus, tapi kecil gitu. Ya, sedangkan yang merah ini kadang positif, kadang negatif. Ini negatif, positif lagi, positif, negatif, dan seterusnya. Ini sangat bergejolak. Jadi gambarnya mungkin seperti ini ya, kadang positif, kadang di bawah negatif. Ini nolnya di sini ya, kadang di sini, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi return-nya kalau ini harga saham ya, return-nya kan berapakah harga sekarang dibagi harga dikurangi harga sebelumnya, itu profitnya atau loss-nya dibagi modal sebelumnya. Jadi kalau lihat di sini, ini pasti return-nya negatif. Negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif. Ya, jadi dia bergejolak, naik turun, naik turun. Sedangkan si yang biru ini ada turun-turunnya tapi dikit ya. Kebanyakan dia positif. Jadi manakah yang lebih berisiko? Yang merah ini. Ya, itu artinya higher risk. Nah, bagian berikutnya saya akan menjelaskan atau mengulangi tepatnya hubungan antara risiko dan expected return. Ya, kita akan mengulangi sekaligus mulai masuk ke dalam topik diversifikasi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa high risk kita akan mendapatkan high expected return. Jadi kalau investasi kita risikonya lebih tinggi ke kanan ya, ini lebih menyebar ya risiko ini dibandingkan yang instrumen pertama ini lebih nggak tersebar ya. Deviasi yang nomor 1 paling kecil, yang nomor 2 lebih besar daripada ini, yang ketiga lebih besar lagi, dan yang keempat deviasinya paling besar ya. Sehingga kalau dibuat sumbu ini resikonya adalah deviasi, dia paling gede di sini. Aset keempat ini ya, ini aset pertama, aset kedua, aset ketiga, aset keempat. Nah, expected return-nya juga beda. Yang lebih stabil seperti ini, ya, jadi naik turunnya nggak banyak. Expected return-nya pasti rata-ratanya ya, kita lihat ya. Masih ingat ya, expected return adalah rata-rata dari past returns. Kadang di sini, rata-ratanya di sini. Sedangkan yang high risk, ya dia di sana. Ya, berarti ada selisih ya. Yang higher risk, dia akan dapat higher expected return. Tentu bukan artinya next investment, kalau Anda beli ini bareng ya, saham nomor 1 sama 4 bareng Anda beli, lalu bulan depan atau tahun depan, sudah pasti hasil yang nomor 4 lebih bagus daripada yang nomor 1, belum tentu. Karena ini tercapai dalam long run, garis yang merah ini kan rata-rata, berarti harus nyoba di sana, di sini, di sini. Ya berkali-kali, itu sebabnya harus jangka panjang, baru dapat rata-rata. Demikian juga yang B, bisa saja tahun depan, malah yang lower expected return ini, dapatnya B di sini, sedangkan yang instrumen nomor 4 yang higher expected return ya rata-ratanya ekspektasinya harusnya di sini kan. Kebetulan dapat yang apes ini, sehingga meskipun yang instrumen 1 ini risikonya lebih kecil daripada yang keempat, tapi dalam periode tertentu returnnya bisa saja actual return pada periode itu saja ya, kebetulan lebih tinggi daripada yang titik A ini dari instrumen keempat. Oke. Nah, sekarang kita lihat data historis. Apakah betul seperti itu? Ya. Nah, data historis menunjukkan bahwa aset kelas yang punya volatilitas lebih besar, gejolaknya lebih besar, artinya standar deviasinya lebih tinggi, ternyata memang memberikan higher average returns. Expected return-nya lebih tinggi. Dan ini membuktikan bahwa memang ada risk premium di market. Risk premium artinya reward, premium itu reward tambahan kalau Anda ngambil resiko. Jadi memang sudah dibuktikan semakin besar resiko investasi yang kita ambil, itu expected return-nya atau rata-rata return-nya lebih tinggi. Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat dulu yang mudah nih. World stocks, ya, stock lawan bonds. Kita tahu stocks lawan bonds itu lebih beresiko stocks ya. Jadi kita lihat ini kesananya by period ya. Ini
antara 1926 sampai periode 2005. Kita lihat saham-saham seluruh dunia itu rata-ratanya returnnya 11,46%. Arithmetic average ya. Ini saya nggak mau bahas dulu bedanya arithmetic sama geometric ya. Lihat saja dulu rata-ratanya. Rata-ratanya kita anggap dulu arithmetic ini 11,46% dan gejolaknya atau deviasinya 18,57% untuk periode ini. Nah, kita lihat world bonds. Ternyata lebih kecil ya. Nah, rata-ratanya hanya 6,14% setahun dan standar deviasinya 9%. Jadi bagi instrumen yang deviasinya paling tinggi, dia akan dapat expected return juga yang paling tinggi. Ya, sekarang kita lihat antara US large stock sama small stock. Ini perusahaan kecil, ini perusahaan yang sudah besar. Tentu perusahaan kecil ini lebih berisiko. Lebih berisiko ya. Kita lihat standar deviasinya lebih tinggi nih, 38,71 dibandingkan 20,26. Ya. Bagaimana dengan return-nya? Ya, ternyata betul ya, return-nya di sini lebih bagus, 17,95%, sementara yang large stocks, saham-saham perusahaan yang sudah mapan, blue chips gitu ya, hanya memberikan 12,15% per tahun untuk periode ini. Ya. Nah, jadi kelihatan betul ya, perusahaan yang semakin berisiko, masih kecil nih, gejolaknya kadang tinggi, kadang rendah, rata-ratanya pasti lebih bagus daripada yang large stocks yang lebih stabil, di mana gejolaknya lebih kecil, 20,26 dibandingkan 38. Ya. Nah, apalagi coba kita lihat bonds ya, long term bond, treasury bond sama treasury bills ya. Kita lihat ya, long term US treasury bonds ini kan lebih berisiko daripada T-bills. Kalau di Indonesia ini SPN, ini yang surat utang negara nih yang lebih panjang jangka waktunya. Ya kita lihat di sini rata-ratanya 5,6%, di sini 3,75%. Ya, jadi di sini lebih kecil dan deviasinya juga lebih kecil. Di sini 3,15%, di sana 8,09%. Jadi data ini menunjukkan bahwa memang betul semakin tinggi resiko atau standar deviasinya, semakin tinggi ya, 38, 9, 38 itu, maka expected return-nya juga pasti tambah tinggi. Jadi memang ada risk premium di market. Nah, dengan modal ini, maka kalau mau memilih saham yang expected return-nya tinggi, maka Anda perlu mengambil risiko semakin besar. Ya. Nah, ini data yang tadi dibentuk dalam bentuk chart ya. Jadi kalau data ini masing-masing periode ya, ini dibagi dalam beberapa periode ya, terus kita plot dalam bentuk diagram batang. Kelihatan ya, mana yang lebih berisiko nih kalau saham ya, world stock sama world bonds. Jelas stok lebih berisiko dan rata-ratanya di sini ya lebih tinggi daripada di sini. Di sini lebih ngumpul karena stok lebih berisiko daripada bonds, maka bonds lebih ke kiri ya rata-ratanya, sedangkan si stocks ini lebih ke kanan. Gitu ya. Terus bagaimana dengan world large stocks dan US large stocks? Perusahaan-perusahaan di Amerika ternyata lebih berisiko ya. Ada kadang-kadang return-nya kecil, kadang-kadang tinggi ya. Kita lihat ini lebih spread out ya, lebih spread out. Lebih spread out. Jadi dengan data ini kita lihat bahwa US large stock itu lebih berisiko dan rata-ratanya juga lebih tinggi dibandingkan world stock. Ya, kita lihat US large stock lawan T-bills. T-bills ini ngumpul ya, dia nggak tersebar ya, tapi rata-ratanya dekat ke nol ya. Nah, sementara US large stock ini lebih ke kanan, positif sekitar di sini rata-ratanya. Dan yang small stock makin ke kanan lagi nih. Ya, small stock itu lebih deviasinya lebih besar. Tadi kita sudah lihat datanya ya. Perusahaan yang lebih berisiko nih karena udah US, perusahaannya masih baru. Biasanya itu perusahaan teknologi yang kadang untung banget atau langsung mati. Ya, jadi kalau kita lihat return-nya ya ada yang kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus banget gitu ya. Nah, kita lihat rata-ratanya lebih ke kanan dan lebih tersebar ya. Jadi yang perlu Anda ingat tentu bukan gambar ini, yang perlu Anda ingat adalah fakta bahwa semakin tinggi deviasi, standar deviasi atau volatilitas, gejolak sebuah instrumen investasi, maka semakin tinggi pula expected return-nya atau average return-nya. Ya. Jadi ini tolong diingat banget ini. Higher expected return always requires
requires high risk, ya. Kalau mau dapat expected return yang lebih tinggi, selalu harus mengambil resiko yang lebih besar. Ya, jadi jangan percaya kalau ada seperti ponzi-ponzi tadi, bilang, Pak ini bisa dapat return 10% setahun tanpa resiko. Nggak mungkin, karena SPN cuma 5%, risk free rate itu hanya 5%. Semua yang di atas itu pasti resikonya lebih tinggi daripada SPN. Jadi kalau atau kita ngomong lagi, dia ngomong lagi, ada orang, Pak, coba Pak investasi di produk ini. Nggak ada risiko juga, tapi bisa dapat 18% setahun. Itu bohong. Kenapa? Karena indeks harga saham gabungan saja, itu saham loh, perusahaan-perusahaan digabungkan, itu setahun paling menghasilkan 13%. Rata-rata ya, kadang-kadang bisa tinggi, rendah, tapi rata-rata 13% setahun. Jadi kalau ada orang ngomong ya ini ada peluang investasi tanpa risiko, tapi di atas itu bohong. Karena selalu data menunjukkan bahwa untuk mendapatkan higher expected return, you will have higher risk. Ya, kalau dia ngomong seperti itu lagi, ada orang ngomong gitu ya, wah ini nggak ada risiko Pak, 20% setahun. Nonsense banget ya. Suruh dia ke bank, minjem duit di bank cuma 12% setahun paling mahal. Ya dia kan bisa dapat untung ya. Pinjem aja ke bank, lalu uangnya diinvestasikan dapat 20% setahun kan tanpa risiko menurut dia kan? Iya kan? Kalau dia betul-betul tanpa risiko datanglah ke bank, pinjam di sana uang sebanyak mungkin. Ya cuma bayar 12% dan dia bisa dapat 20%. Kalau itu betul tanpa risiko. Tidak ada. Ya jadi ini slide ini sangat penting diingat. Kalau mau dapat higher expected return pasti risikonya juga lebih tinggi. Ya. Nah, risiko lebih tinggi bukan artinya langsung high return di next period ya. Itu kita ngomong average, namanya juga expected return ya. Jadi high risk usually gives high expected return. Nah, kenapa saya kasih kata usually? Karena tidak semua risk menghasilkan high expected return. Not all risk will be compensated. Ya, kita tadi sudah bahas bahwa yang disebut risiko itu ada macam-macam. Ya, resiko perusahaan itu macam-macam. Ya, tidak semua resiko waktu Anda beli saham itu kan berarti dalam perusahaan itu kan ada banyak resiko. Ya, bisnis risknya ada legal risk, ada macam-macam resiko dalam sebuah perusahaan. Credit risk dia ada, liquidity risk dia ada, gitu ya. Waktu Anda beli misalnya perusahaan, katakanlah perusahaan ABC, PT ABC produsen makanan, ya saham itu artinya perusahaan itu ada risiko. Tapi tidak semua risiko itu memberikan reward dalam bentuk expected return. Jangan dibalik. Higher expected return always requires high risk. Selalu membutuhkan risiko lebih tinggi. Tapi tidak lantas artinya bisa dibalik. Kalau saya ambil risiko tinggi artinya pasti dapat higher expected return. Belum tentu. Kenapa? Risiko yang mana dulu? Karena risiko ada yang bisa dihilangkan. Ya. Jadi resiko yang nggak bisa dihilangkan memang akan ada rewardnya. Yang nggak bisa dihilangkan itu namanya systematic risk. Tetapi unique risk selalu bisa dieliminate dengan cara diversifikasi tanpa mengurangi expected return-nya. Ya, jadi ini mungkin slide terpenting dalam seluruh seri kuliah kita, terutama tentang investasi di sekuritas. Kalau mau high expected return harus mau standar deviasi yang lebih tinggi. Tapi tidak lantas kalau bergejolak itu pasti expected return-nya lebih tinggi. Nggak begitu, jangan dibalik ya. Karena ada risiko yang bisa dikurangi dulu. Nah ya, nah, contoh seperti ini. Reksadana, kalau saya beli satu saham, katakan saham A yang kuning ya, ini gejolaknya tinggi nih, naik turun, return-nya kadang positif, kadang negatif ya. Di sini pernah dapat 9%, tapi habis itu 0% atau 4%, naik turun lah. Demikian juga yang biru, saham C, ya saham B itu yang pink, yang hijau ya saham D. Ini kalau masing-masing kita lihat gejolaknya gede, tapi waktu dijumlah kita diversifikasi, gejolaknya menurun, jadi lebih stabil. Kenapa? Karena masing-masing perusahaan ini sebenarnya resikonya itu ada dua, resiko sistematik plus resiko unik. Nah, risiko sistematik ini adalah artinya risiko yang menimpa semua perusahaan. Contoh, kalau di sini misalnya lagi naik, mungkin di sini di periode ini
ekonomi lagi bagus semua, sehingga semua perusahaan lagi naik juga positif. Gitu. Makanya saham gabungan ini, mutual funds ini kan gabungan banyak saham ya, gabungan keempat saham ini, semuanya lagi pada naik juga gitu. Ya, itu namanya risiko sistematik. Tapi risiko unik adalah risiko yang tadi, ya masing-masing perusahaan kan punya mungkin ada operational risk-nya, ada financial risk-nya sendiri, kemudian ada macam-macam ya. Setiap perusahaan punya unik risk. Ya, contoh kalau perusahaan CPO, harga CPO bisa naik turun. Betul ya? Itu commodity risk, bisa kebetulan tinggi ya saham, perusahaan produsen CPO jadi bagus kinerjanya, performance-nya ya. Atau perusahaan properti. Perusahaan properti ternyata tiba-tiba suku bunga naik. Ya, sehingga orang-orang nggak mau beli rumah karena kalau minjem bayar bunganya mahal. Maka kinerja perusahaan properti jeblok. Ya, pada saat suku bunga lagi naik-naik tinggi, maka orang nggak mau kredit beli rumah. Ya, sektor properti pada jeblok. Nah, tapi hanya perusahaan properti, tidak seluruh industri, seluruh jenis perusahaan itu terpengaruh. Itu yang disebut risiko unik. Ya, jadi contoh mungkin ini properti lagi bagus, tapi perusahaan kimia lagi jeblok. Ya, kemudian mungkin di sini ya sebaliknya, di sini perusahaan tambang lagi bagus, tapi di sini perusahaan makanan lagi jeblok. Masing-masing pasti punya keunikan. Ya, ada risiko unik di samping risiko yang menimpa seluruh perusahaan. Ya, misalnya kayak Indonesia kena pandemi, ya seluruh perusahaan kena. Ya, resesi turun semua. Itu risiko sistematik. Tapi risiko unik ya kayak tadi. Meskipun ada pandemi, ada lagi perusahaan yang lebih kena lagi karena ada risiko uniknya. Ya, risiko uniknya. Misalnya tadi perusahaan tambang atau perusahaan CPO, dia punya risiko yang hanya dia yang menanggungnya. Sementara sistem seluruh perusahaan lain nggak kena itu. Setiap perusahaan pasti punya risiko unik. Nah, kalau Anda diversifikasi, artinya apa? Diversifikasi itu artinya membeli banyak aset, nggak beli satu. Jadi kalau Anda beli gabungan semuanya, maka risiko uniknya itu akan semakin kecil. Yang ini itu menjadi mengecil. Ya, risiko portfolio Anda, portfolio itu gabungan banyak saham, itu masih bergejolak juga harganya, tapi deviasinya semakin kecil. Kenapa bisa begitu? Karena risiko uniknya itu saling menghilangkan. Contoh, ya yang ini lagi di atas, tapi ini lagi di bawah, sehingga akhirnya lebih stable ya di sini. Ini kan sebenarnya yang hijau ini naik pesat, tapi yang biru turun, yang merah turun, sehingga di sini net resultnya itu naik tapi nggak terlalu tajam. Ya, gejolaknya jadi turun. Nah, diversifikasi ini penting sekali kita lakukan karena kita nggak tahu harus milih mana saham yang mana yang akan perform bagus. Ya, ini proteksi terhadap ignorance dalam arti kalau saya nggak tahu harus pilih yang mana, ya udah paling bagus adalah beli semuanya, beli mutual funds yang terdiversifikasi secara luas. Karena semakin banyak saham yang saya beli, resiko uniknya masing-masing itu saling menghilangkan kayak gini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Sehingga yang terjadi tinggal resiko sistematik. Dan sekali lagi, kita udah belajar risk premium ya, bahwa kalau kita ngambil risiko, ada hadiahnya. Itu yang disebut risk premium. Risk premium hanya diberikan untuk systematic risk. Ya, jadi kalau Anda menanggung risiko tinggi, bukan lantas artinya beli 1-2 saham, itu bodoh ya. Belilah banyak saham. Karena kalau kita semakin banyak jumlah sahamnya, ini contohnya ya, maka risiko ini turun. Kenapa? Karena yang unique risk, kadang-kadang disebut juga unsystematic ya, selain sistematik itu akan turun. Makin banyak saham yang kita beli, itu efek yang tadinya sangat tajam naik turun itu saling menghilangkan, sehingga tinggal kita tanggung market atau systematic risk ya. Dan market systematic risk inilah yang memberikan risk premium. Jadi kalau ininya semakin besar, bukan total risk ya, kalau systematic risk-nya semakin besar, maka expected return Anda semakin besar. Itu artinya. Jadi jangan pikir, wah kalau gitu saya cari saham yang paling berisiko deh, yang paling bergejolak. Ya belum tentu Anda dapat reward, karena itu mungkin ugal-ugalan, perusahaan yang ugal-ugalan, berani banting harga, bakar-bakar duit, promo terus, kadang berhasil, kadang gagal, udah pasti gejolaknya tinggi, saham begitu.
Ya karena dia perusahaannya nekat gitu. Cowboy, CEO-nya cowboy. Ya, jadi bergejolak harganya naik turun. Itu high risk tapi belum tentu high expected return. Kenapa? Karena ada unique risk yang nggak ada rewardnya buat market, itu mah ugal-ugalan. Ya, oleh karena itu kalau Anda gabungkan perusahaan yang tadi dengan lawannya atau dengan perusahaan-perusahaan lain, Anda beli banyak, maka gejolak-gejolak yang koboi-koboi seperti itu tadi, yang karena tindakan-tindakan yang betul-betul sembrono atau memang karena keadaan bisnisnya yang memang unik, ya naik turun itu bisa saling menghilangkan unique risk-nya. Oke ya. Nah, jadi diversifikasi saham itu akan mengurangi unique risk yang tidak menghasilkan reward. Contoh gini ya, ini saham yang ugal-ugalan tadi, risikonya tinggi nih, termasuk tinggi ya. Dia dapat return segini. Tapi kalau saham yang ugal-ugalan tadi Anda gabungkan dengan beberapa perusahaan lain, beli beberapa saham, maka dia akan turun ke sini nih, risikonya turun. Ya, kenapa turun? Karena unique risk-nya udah saling menghilangkan, tinggal systematic risk-nya aja nih di sini nih. Ya, jadi resikonya tinggal turun, tapi expected return-nya kan sama nih. Nah, jadi ini yang dulu saya keliru. Saya pikir kalau saya mau high risk, maka high return. Artinya itu kesalahan pertama ya. Kalau saya beli saham yang sangat berisiko, maka tahun depan udah pasti untung. Tidak, itu harus long term. Jadi nggak boleh pakai uang pinjaman. Kalau uang pinjaman itu, kalau nilai sahamnya turun, saya disuruh bayar, store modal lagi, kayak margin call. Itu kesalahan pertama. Saya pikir high risk, high return. Kedua, saya pikir kalau higher risk dan higher expected return sekalipun, maka saya harus ambil saham yang berisiko. Yang paling berisiko akan memberikan higher expected return. Iya, market ternyata nggak begitu ya. Ternyata kalau Anda membeli saham yang berisiko, itu Anda menanggung banyak unique risk. Yang khusus perusahaan itu doang yang nanggung. Tapi begitu Anda gabungkan dengan banyak perusahaan lain, ternyata dulu saya pikir dia akan turun karena high risk, high return saya pikir. Jadi kalau risikonya ke kiri, berarti returnnya ke bawah. Sedangkan saya masih muda. Masih muda harus ngambil risiko lebih besar. Nah, jadi saya pikir kalau beli saham A ya nanti kalau risikonya saya turunkan berarti expected return-nya turun. Tidak. Diversifikasi menghilangkan unique risk ya, sehingga dia turun karena unique risk-nya sudah saling menghilangkan karena digabung. Jadi kalau mutual fund isinya kan banyak, bukan satu. Unique risk di dalamnya itu sudah saling menghilangkan ya. Seperti tadi garis hitam, gejolaknya udah turun. Tetapi expected return-nya nggak turun. Nah, ke depan kita akan membahas ini sedikit ya dalam pertemuan berikut tentang pentingnya diversifikasi karena orang banyak yang betul-betul miss di situ. Ya, high risk, high return. Jadi saya boleh dong high risk sekarang pasti besok return berikutnya bagus. Tidak, itu expected return ya, artinya rata-rata return harus jangka panjang. Kedua, high risk, high expected return. Berarti kalau saya ngambil risiko lebih besar, sudah pasti return-nya lebih tinggi atau expected return-nya lebih tinggi. Belum tentu. Kalau Anda banyak menanggung unique risk, itu tidak ada reward-nya di market. Anda hanya diberikan reward kalau mengambil systematic risk. Artinya Anda harus diversifikasi supaya bisa turun nih. Ini semua gambaran saham-saham individual ya. Ini semua individual stocks. Jadi kalau beli saham 1-2 selalu gambarnya gini. Ini selalu ya, ini bukan data di satu market. Ini selalu seperti ini. Jadi kalau Anda gabung pasti dia ke kiri. Pasti ke kiri. Variansnya atau deviasinya turun dan standar deviasinya dan expected return-nya nggak turun. Jadi saya punya pilihan sebenarnya yang paling bagus tuh yang di kiri ini ya. Nah, di garis yang paling kiri inilah, di lengkungan inilah yang paling efisien, ya, yang paling bagus. Artinya unique risk-nya udah dibuangin semua, udah digabungin. Nah, ini pilihannya tergantung apa ya? Kok ada yang di bawah, ada yang di atas? Tergantung komposisi sahamnya berapa persen. Ya, tentu ada komposisi yang optimal. Kalau lihat di sini, yang ini cukup optimal ya. Dibandingkan yang di sini misalnya, ini kan return-nya rendah gitu ya, dan resikonya hampir sama. Kayaknya lebih bagusan yang di sini deh, gitu ya. Nah, dengan demikian tujuan diversifikasi sekali lagi adalah memaksimalkan rasio antara expected return dibanding dengan risikonya. Ya, karena risikonya dikurangi dulu. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi unique risk. Expected return-nya sama, tapi risikonya dikurangi. Dengan demikian, perbandingan antara expected return dibanding risiko jadi semakin bagus. Semakin keren, ya. Gimana caranya? Dia kurangi yang disebut
risiko-risiko unit risk yang tidak memang menghasilkan extra reward. Nggak ada extra expected return untuk unit risk. Ya, jadi tanpa mengurangi expected return, Anda bisa mengurangi risiko. Jadi itu dia, ya. Pahami, ulangi lagi sampai Anda betul-betul ngerti. Tidak ada high risk yang tidak ada high return, high expected return dengan low risk, itu nggak bisa. Tapi tidak semua high risk itu menghasilkan high expected return. Anda harus minimize dulu ya yang disebut unit risk, baru mendapatkan high expected return yang terbaik ya untuk risiko yang Anda tanggung. Nah, di bagian terakhir saya akan menjelaskan yang disebut Sharpe ratio. Sharpe ini nama seorang ahli finance ya yang akhirnya kita gunakan rumusnya karena dia yang menciptakan ukuran ini, matriks ini ya, yang disebut Sharpe ratio, yaitu berapakah manfaat ya dibandingkan atau benefit dalam bentuk return dibandingkan dengan risiko. Nah, dalam hal ini adalah berapakah return saya di atas dari risk free rate. Nah, itu masih ingat ya, kita sebut excess return ya. Berapa sih return saya, return dari portfolio ya, di atas risk free rate, RP kurangi RF ya, ini adalah excess return, dibagi dengan resikonya. Standar deviasi dari si portfolio. Tentu ini bisa juga dipakai untuk satu saham. Misalnya, berapakah return Astra di atas dari risk free rate dibandingkan dengan standar deviasi si Astra. Ya, saham si Astra. Ya, itu berapakah excess return-nya dibagi dengan risikonya. Ya, excess return ini adalah reward karena Anda mengambil risiko. Ya, jadi ini adalah reward karena Anda mau mengambil risiko ini. Nah, tentu Anda pengen mendapat reward sebanyak mungkin dibandingkan risikonya. Ya, jadi ini Sharpe ratio akan menunjukkan kinerja yang paling bagus ya. Kalau Anda cari Sharpe ratio yang paling tinggi, artinya benefitnya paling besar dibandingkan dengan risikonya. Oke. Jadi kalau dilihat di gambar sebelumnya, maka kita lihat di sini risikonya di sini ya. Nah, pasti Sharpe ratio mutual fund ini lebih tinggi daripada si saham A karena ini lebih tegak ya. Artinya return-nya sama antara si saham A dengan si mutual fund, tapi risikonya kan pembaginya di bawah si mutual fund itu lebih kecil dibandingkan si saham A. Berarti rasio antara ini dan ini ya, tinggi dibandingkan tinggi horizontal, tinggi vertikal dibandingkan jarak horizontal ini, itulah yang disebut Sharpe ratio. Kurang lebih begitu ya. Karena ini seharusnya dikurangin dulu dengan risk free rate. Ya, excess return-nya pasti saham A itu ini kan sama excess return-nya ya. RA dan RP tingginya sama, tapi sigmanya beda. Sigmanya beda ya. Deviasinya beda. Sehingga Sharpe ratio mutual fund ini pasti lebih bagus ya. Artinya expected return atau excess return dibandingkan dengan risikonya lebih bagus ya, lebih optimal kinerjanya. Jadi itu dia, Sharpe ratio adalah ukuran seberapa bagus portfolio Anda. Semakin tinggi Sharpe ratio-nya semakin hebat berarti ya, semakin bagus karena return yang dihasilkan dibandingkan risikonya semakin besar rasionya. Terima kasih untuk perhatian Anda, ya, semangat terus belajar, dan saya percaya kalau Anda terus berlatih, Anda akan menjadi investor yang sukses. Terima kasih.